Roma 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh memelihara, sungguh-sungguh merenungkan dan melakukan semua firman itu di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya hari-hari ini hari yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Minggu ini kita belajar tentang Injil kekuatan Allah. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan kita, umat Tuhan, tentang Injil sebagai kekuatan Allah. Baik secara pribadi, baik di tengah keluarga kita, baik di dalam tugas pekerjaan kita, aktivitas kita, pendidikan bagi anak-anak yang sekolah, baik juga dalam satu kesatuan tubuh Kristus sebagai jemaat di tempat ini, dan juga baik terhadap semua orang. Betapa dahsyatnya Injil itu. Saya percaya kita mungkin pernah mendengar firman dan telah membaca ini. Tetapi pasti ada sesuatu yang baru. Firman ini tetap sama saudaraku. Dari ribuan tahun yang lalu. Tapi firman itu senantiasa bekerja setiap saat dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena itu firman yang kita dengarkan hari ini, coba kita tangkap, coba kita renungkan, apa yang Tuhan mau kerjakan. Sikap seperti itulah yang terbaik, supaya kita mengalami keubahan. Keubahan akan kuasa firman, keubahan karena kuasa firman. Ketika kita mungkin ada orang-orang yang mulai mempersiapkan diri untuk ibadah seperti ini tadi malam. Mungkin ada orang-orang yang mempersiapkan ini tadi pagi. Dan mungkin ada orang-orang yang mulai mempersiapkan diri ketika mulai masuk ibadah. Dan sikap, pikiran kita terhadap apa yang kita imani, apa yang kita percaya, itulah yang membuat kehidupan kita berjalan seturut dengan apa yang kita imani, saudaraku. Seturut dengan apa yang kita kerjakan. Dan sebagai umat Tuhan, hari ini kita diingatkan tentang Injil adalah kekuatan Allah. Injil atau firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Kalau kita baca tadi, ada dua hal pokok dari ayat 16 ayat 17. Supaya menjadi refleksi bagi kita. Apakah yang difirmankan Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Paulus katakan bahwa dia punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Sekali lagi saya katakan bahwa Paulus punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Dia punya keyakinan yang teguh, kokoh, kuat, tidak tergoncangkan. Itu artinya kokoh. Tidak tergoncangkan oleh ilmu apapun, tidak tergoncangkan oleh situasi apapun. Dia percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kita percaya, kita tahu tidak ada yang lebih kuat dari Allah. Tidak ada yang lebih kuat, lebih hebat, lebih berkuasa dari Allah. Dan kekuatan, kuasa
Allah itu, kata Paulus, ada di dalam Injil, ada di dalam firman. Nah, kalau Paulus mengatakan bahwa dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, seyogianya kita harus lebih yakin dari Paulus. Kenapa kita harus lebih yakin dari Paulus? Karena apa yang kita hadapi, apa yang kita alami di zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Seyogianya kita lebih kokoh, lebih yakin. Pertama, karena kita telah dilengkapi dengan Injil itu dengan luar biasa. Allah bekerja begitu rupa melalui orang-orang pilihannya dari berbagai generasi, dari berbagai zaman, penulis-penulis yang hidupnya terpisah ratusan bahkan ribuan tahun. Mulai dari Abraham sampai ke rasul-rasul yang terakhir, Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Semua tulisan ini yang terserak, terpisah-pisah di berbagai tempat. Dan Tuhan taruhkan melalui rohnya kepada orang-orang tertentu, orang-orang pilihannya, mengumpulkan. Dan akhirnya Injil yang luar biasa dalam bentuk tulisan, firman dalam bentuk tulisan ada di tangan kita. Kekuatan Allah itu dalam bentuk tulisan, ada di rumah kita, ada di handphone kita, begitu dekat dengan kita. Senjata kekuatan yang luar biasa itu ada di sekitar kita. Bahkan kita bawa kemana-mana. Bayangkan seorang tentara punya senjata lengkap, tetapi dalam situasi tertentu di mana dia harus menggunakan senjatanya, dia nggak bisa menggunakannya. Apalah artinya seorang tentara, seorang polisi yang dipersenjatai dengan alat senjata dengan tujuan maksud tertentu, tetapi tidak bisa menggunakannya. Tetapi tidak mampu menggunakannya, tidak mengerti menggunakannya. Itu semacam ilustrasi bagi kita bahwa kekuatan Allah yang luar biasa, yang dalam bentuk tulisan, tetapi walaupun dia dalam bentuk tulisan, ketika kita baca, iman kita tumbuh, yang kita percaya, itu artinya senjata itu siap untuk digunakan. Artinya kita mengerti bagaimana menggunakan senjata itu. Artinya kita mengerti. Dan senjata itu kalau menyerang, kekuatan Allah bukan hanya sekedar menyerang musuh. Kekuatan Allah juga menunjukkan bahwa dikatakan suatu tempat, suatu daerah kuat ketika pertahanan yang juga kuat. Apalah artinya seseorang punya senjata luar biasa. Kalau kita baca di Efesus 6, ya, ada senjata menyerang, pedang roh. Tetapi lebih banyak digunakan untuk apa? Ada perisai iman, ketopong keselamatan, berikat pinggangkan. Saudaraku, Injil, kekuatan Allah itu sesungguhnya ada. Ada dalam kehidupan kita, ada. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Apa yang kita pahami tentang Injil? Kalau secara umum pasti kita tahu. Tetapi di dalam praktek, di dalam perjalanan kita, iman kita, tindakan kita sehari-hari, di dalam menghadapi kehidupan, di dalam situasi yang datang, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam keluarga rumah tangga, baik itu di dalam pergaulan sehari-hari. Bagaimana posisi Injil itu? Bagaimana posisi firman Tuhan di dalam berbagai aspek kehidupan kita? Itu yang penting. Nah, kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus. Dia menuliskannya, dan apa yang dia tuliskan merupakan wujud dari suatu pengalaman.
wujud dari sesuatu yang dialami, bahkan yang sedang dikerjakan oleh beliau, oleh rasul yang luar biasa. Sekali lagi, saya ulangi, ada dua hal yang disampaikan Paulus. Yang pertama, bahwa dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa? Yang pertama, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sekali lagi dengarkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan ini mengandung arti yang luas. Bukan hanya sekedar keselamatan masuk surga, tetapi juga dalam menyelamatkan artinya yang membantu, yang menolong, yang menguatkan, yang meluputkan orang percaya dan berbagai hal dalam kehidupannya sehari-hari. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Wow, luar biasa. Setiap saya baca firman Tuhan, saya coba merenungkan apa maksud. Tentu maksudnya Roh Kudus di balik apa yang ditulis di dalam Alkitab kita. Dan saya melihat apa yang dirasakan, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, itu luar biasa. Suatu pengalaman. Dan Tuhan izinkan apa yang dialami Paulus itu menjadi firman bagi kita. Supaya kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan semua orang percaya, di segala generasi, di segala zaman, boleh melihat betapa karya Injil itu tetap nyata. Zaman bisa berubah, raja, pemimpin, presiden bisa berganti, siapa saja, pendeta bisa berganti dari generasi ke generasi. Tetapi yang jelas, Tuhan mau tunjukkan bahwa Injil itu adalah kekuatannya yang dahsyat. Dan setiap orang yang percaya kepada Injil, yang berjalan seturut dengan Injil, pasti akan mendapatkan kekuatan, keselamatan dari Allah. Keselamatan bukan sekedar perkara rohani. Keselamatan artinya juga keberhasilan. Keselamatan artinya juga diluputkan dari hal yang sia-sia. Keselamatan juga berarti dalam perlindungan Tuhan. Itulah yang Tuhan sediakan melalui Injilnya. Itulah yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita yang hidup di akhir zaman, hidup di tengah dunia yang semakin gila, semakin luar biasa, saudaraku, kejahatan. Tadi kita menyaksikan penyerahan anak. Dan pesan Tuhan yang penting ketika kita memasuki tahun baru, pesan Tuhan tentang keluarga. Keluarga adalah fokus Tuhan. Ingat bagaimana berita Natal tentang Yusuf dan Maria. Yusuf harusnya mau menceraikan Maria karena Maria ternyata telah hamil. Padahal mereka tidak pernah berhubungan secara suami istri. Tetapi Tuhan tunjukkan betapa pentingnya keutuhan keluarga, karena rancangan Tuhan di muka bumi itu dari keluarga. Bagaimana kita lihat Allah menciptakan Adam, menciptakan laki-laki, tapi kemudian Tuhan melihat tidak baik seorang laki-laki itu seorang diri. Maka Tuhan menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam. Itu adalah karya Allah bagi manusia yang pertama, dan di dalamnya ada kekekalan. Keluarga. Allah memberkati Adam dan Hawa dan memerintahkan mereka untuk punya anak, punya keturunan. Ini penting buat kita, umat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau melihat keluarga yang utuh, keluarga yang membawa misi Allah di muka bumi. Misi sorga.
Bagaimana saya lihat, saudaraku, betapa luar biasanya Lucifer hari-hari ini bekerja memporak-porandakan umat Tuhan. Memporak-porandakan hamba-hamba Tuhan. Memporak-porandakan keluarga-keluarga Kristen. Iblis sekarang sudah nggak malu-malu bekerja. Iblis bekerja dengan terbuka dan terang-terangan. Dosa adalah tindakan perbuatan yang dipengaruhi iblis yang sekarang dikerjakan secara terbuka. Iblis bekerja luar biasa untuk menghancurkan manusia. Karena iblis tahu, firman Tuhan berkata, firman mengatakan bahwa iblis semakin giat bekerja karena dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Iblis tahu bahwa waktunya semakin singkat. Karena itu saudaraku, ketika kita melihat hal-hal yang mengerikan, menjijikkan, hal-hal yang dulunya tabu, yang dulunya sesuatu yang gak mungkin bisa terucap, sesuatu yang gak mungkin bisa terlihat, sekarang mah biasa-biasa. Artinya apa? Kalau dosa bukan lagi sesuatu yang aneh dalam kehidupan manusia, itu tandanya ada perkara yang besar. Kalau kita baca Alkitab, ada perkara kebinasaan. Ingat zaman Sodom Gomora. Dan jauh sebelumnya lagi ketika terjadi di muka bumi, di zaman Nuh. Ketika tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Dan hari-hari ini coba dengar. Orang sudah tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan firman. Tetapi saya percaya umat Tuhan di tempat ini, kita tetap kokoh di dalam Injil. Kita harus tetap pegang nilai-nilai firman Tuhan. Biar orang mengatakan kita kuno, biar orang lain katakan kita enggak ngikuti perkembangan zaman. Tidak perlu ikut perkembangan zaman kalau kita melanggar firman. Enggak perlu kita ngikuti perkembangan situasi zaman kalau itu jelas-jelas membuat kita jauh dari Tuhan. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia sedang menuju kepada perkara-perkara yang mengerikan. Sekarang orang pacaran laki-laki sama laki-laki di depan umum udah gak takut. Dengan alasan apa? Bahwa setiap orang itu punya hak untuk mengekspresikan dirinya. Hukum di mana-mana didesain sebegitu rupa untuk melindungi hak-hak pribadi seseorang, hak mengutarakan pendapat, hak untuk menunjukkan kerinduannya, keinginannya. Kalimatnya kira-kira, emang masalah buat lo, gua nggak ganggu lo, kami yang pacaran. Saudaraku semuanya telah meninggalkan nilai-nilai Injil. Orang gak percaya lagi bahwa Injil kekuatan Allah yang sanggup menolong, yang sanggup memulihkan, yang sanggup memberkati, yang sanggup membawa orang percaya kepada rancangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Saya tidak tahu. Yang jelas Alkitab mengatakan, apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan tulis di dalam firman Tuhan, itu pasti terjadi. Dan kalau kita lihat ciri-ciri manusia akhir zaman, kalau kita sudah belajar bagaimana akhir zaman akan berhabis, sesungguhnya kita bersyukur. Jangan takut. Kalau saya menyikapi yang semua ini, saudaraku, saya justru bersyukur. Ternyata Tuhan tidak bohong, bahwa memang dunia akan binasa. Apa yang ditulis tentang situasi, itu sudah terbukti. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapi hal itu. Seberapa kuat, seberapa besar pengharapan, seberapa yakin atau iman kita sungguh-sungguh percaya dengan Injil. Itulah yang menentukan apakah kita bisa survive, apakah kita bisa lolos, kita bisa selamat dari cengkeraman dunia, tekanan dunia yang semakin hebat. Dan semakin hebat.
Bagi kita orang-orang tua yang punya anak jauh, saudaraku, apalagi remaja pemuda, harus lebih banyak berdoa, saudaraku. Harus lebih banyak bergantung percaya sama Tuhan. Dan apa yang kita bekali buat anak-anak kita, mulai dari bayi, sampai dia lepas pergi sekolah, merantau, itu yang menentukan. Kalau kita baru sadar ketika dia sudah dewasa, bahwa ternyata bekalnya masih kurang, itu yang membuat Anda tidak tenang. Itu yang membuat kita gelisah dalam hidup ini. Di mana-mana. Dita pernah sampaikan teman-temannya di sekolah, ada juga LGBT, saudaraku. Wow. Di mana-mana sudah terbuka. Kalau seperti ini terjadi 10-20 tahun yang lalu, orang dengarnya aja jijik. Ini bukan soal diskriminasi, ini soal firman. Jangan mau masuk tipuan iblis, perangkap iblis. Di balik kedok berkata, ini bukan keinginan saya, bukankah Tuhan mengasihi semua orang? Wah, firman kalau diputar-putar, saudaraku, lepas dari pondasi sebenarnya, lepas dari kebenaran yang hakiki dari firman, bahaya. Jemaat, dengarkan baik-baik. Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, tetap teguh percaya dengan kekuatan Injil. Percaya. Yang kedua dikatakan oleh Paulus, yang pertama dia yakin katanya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Siapa yang diselamatkan? Yahudi dan juga non-Yahudi. Artinya bahwa semua orang yang percaya menerima Yesus, mereka juga akan sama punya kekuatan yang luar biasa di dalam Injil, yaitu firman Tuhan. Dan itu adalah pribadi Yesus sendiri. Jadi Injil itu buat semua orang. Tuhan merancangkan itu. Bukan hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Yang kedua, Paulus katakan bahwa di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Nanti kita akan belajar kenapa dia begitu yakin bahwa itu kebenaran Allah. Kita tahu bahwa dia latar belakangnya seorang orang Farisi. Dia dari suku Benyamin. Dia seorang pemimpin agama. Tetapi dia tidak menangkap kebenaran sebelumnya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ketika dia mau membunuh orang-orang Kristen mula-mula, tapi disitulah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan apa yang dia tulis di sini, bahwa di dalamnya nyata kebenaran Allah, itu adalah karena pengalaman pribadinya. Dulunya dia menjadi taat firman secara daging. Dia orang yang taat dari kaum golongan Farisi. Tetapi dia tidak mengerti Injil. Dia baru mengerti setelah mengalami perjumpaan, dan sejak itu hidupnya dituntun oleh Tuhan. Dituntun oleh Roh Kudus, sehingga dia bisa menuliskan bahwa dia yakin bahwa di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah itu bagaimana? Dikatakan Paulus, dimulai dengan iman. Jadi untuk menerima kebenaran Allah itu nggak bisa kalau tidak dimulai dari iman. Dikatakan bertolak. Bertolak artinya dimulai dari iman. Ini luar biasa, saudaraku. Waktu saya baca, waktu saya renungkan, wah, saya tersenyum, saudaraku. Jadi kita nggak akan bisa menerima kebenaran Allah, kita nggak akan bisa mengerti kehendak Allah, kita nggak akan bisa mendapatkan maksud dan rancangan Allah dalam kehidupan kita kalau kita nggak mulai dengan iman. Nah, kalau ini kita baca mundur lagi, iman adalah bla bla bla. Dan
apa yang aneh lagi, yang luar biasa? Bahwa kebenaran Allah itu dimulai dari iman. Jadi kalau seseorang mendengar firman dan mulai percaya, artinya dimulai iman. Dan dimulai dari iman, memimpin kepada iman. Jadi saudaraku, kalau tidak dimulai dengan iman, maka kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan iman. Ada sesuatu yang harus kita yakini di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita pegang, kebenaran yang hakiki, yang tidak terbantahkan dalam Tuhan. Dan kalau kita sudah pegang itu dan tidak tergoyahkan, kita mulai, dan ketika kita melangkah, kita dituntun oleh Roh Kudus kepada iman, iman, iman. Yang membuat kita berkata, wow. Iman kita bertumbuh lagi, mengalami lagi sesuatu yang lain. Wow. Bapakku percaya rancanganmu indah. Bapakku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Itu udah suatu pujian yang menandakan iman. Walaupun Tuhan gak kelihatan, walaupun Bapa itu gak terwujud secara fisik, tapi kita berkata, aku percaya kau turut bekerja. Nah kalau kita percaya berarti sudah ada yang namanya dimulai dengan iman. Dan kalau itu terus menjadi bagian kita, hidup kita indah saudaraku. Hidup ini indah. Tantangan persoalan udah berbeda kita melihatnya. Tantangan persoalan itu justru membuat kita semakin kokoh di dalam iman kita kepada Yesus. Kita nggak gagal, kita nggak loyo, kita nggak langsung semaput, kita nggak langsung, sudahlah. Paulus katakan, kebenaran Allah ada di dalam Injil. Nyata kebenaran dimulai dengan iman. Dan itulah yang dialami Paulus. Ketika dia memulai imannya, dan dia dituntun oleh Roh Kudus kepada hal-hal yang lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ada iman yang bertumbuh. Ada iman yang berkembang. Tapi harus tetap dimulai. Ada sesuatu yang hakiki yang harus kita mulai percaya terhadap Tuhan. Baru kita bisa melangkah dan melihat karya Tuhan yang luar biasa ada di depan kita. Rancangan Tuhan itu dahsyat. Waktu demi waktu, tahun bisa berganti saudaraku. Saya tahun ini akan masuki 51 tahun. Rasa-rasanya pengen mengulang saudaraku, karena rasanya supaya lebih banyak hal mau dilakukan untuk Tuhan. Tapi waktu bukan milik kita. Bapak Ibu sadar nggak kalau kita sedang berdoa, aduh semoga anak saya ini tumbuh besar, dia bisa sekolah, bisa tamat pendidikan, sehingga dia dapat pekerjaan. Ada yang orang berdoa, aduh supaya dia tumbuh besar, supaya nanti dia boleh menikah, saya punya cucu. Dia nggak lihat ke dirinya, waktu dia berdoa berharap itu, bahwa dia juga akan semakin tua dan sebentar lagi bau tanah. Sering sekali kita melihat kepada orang lain, kepada anak-anak kita tumbuh besar, dia selesai sekolah, dia akan menikah. Dan kita pikir kita akan tetap sama, saudaraku, waktu kita mengatakan itu. Dan dunia akan berubah. Waktu anak-anak sudah berkeluarga, dia sudah menjadi milik orang lain. Tapi ada orang tua yang merasa bahwa sama kok anakku yang dulu kecil yang masih suka main lari ke sana, enggak bisa saudaraku. Waktu akan bertumbuh, waktu akan berjalan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhanlah, kalau kita kokoh di dalam Injil Tuhan, kapanpun, dimanapun, kemanapun, apapun yang kita kerjakan, semuanya akan indah. Indah luar biasa. Nah, kenapa Paulus yakin? Kenapa Paulus
begitu percaya. Kita perhatikan mulai ayat yang pertama. Ya. Karena di ayat 16-17 ini merupakan suatu kesimpulan. Kalau kita perhatikan di ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan. Nah, kalau waktu saya baca, oh, rupanya kita perhatikan, ya, apa yang mendasari keyakinan Paulus. Saya lihat ada 4, ada 5 hal dengan cepat kita perhatikan. Kenapa dia berani sudah menulis mengambil kesimpulan? Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena pertama, dia udah menulis di ayat pertama bahwa dia dipanggil menjadi rasul, dikuduskan untuk memberitakan Injil. Jadi kehidupannya di dalam Tuhan dimulai ketika dia dipanggil, bukan ketika dia menjadi orang Farisi, menjadi pemimpin umat, bahkan mendapat kuasa dari para imam untuk menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh orang Kristen mula-mula. Bukan dimulai dari situ, tapi dia mulai bahwa dia hamba Kristus Yesus dipanggil menjadi rasul. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai rasul. Karena Tuhan yang mengatakannya, Tuhan yang menetapkannya. Itu yang pertama, bahwa dia dipanggil jadi rasul untuk memberitakan Injil. Dan itu telah terjadi. Dan di dalam perjalanan kerasulannya lah, dia mulai melihat kuasa Injil. Perhatikan waktu Paulus mulai percaya dan mulai memberita Injil. Apakah perjalanannya mulus? Apakah semua ketika dia mau ditembak kemudian perlu apapun, misalnya dengan pedangnya patah kena badannya? Bukan gitu. Kalau kita lihat perjalanannya penuh sengsara. Dia pernah 14 hari terombang-ambing di lautan, saudaraku, dia hampir mati. Kapalnya pecah, mereka terdampar di pulau, nggak ada makanan. Walaupun dia berjumpa langsung dengan Tuhan dan dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, tetapi dia tetap mengalami yang namanya penderitaan. Kalau kita baca baik-baik Alkitab kita, waduh, yang dihadapi Paulus bukan hal yang enak. Tapi dia berkata, aku yakin, luar biasa. Kadang-kadang ada orang begini, saudaraku. Karena pertama dia yakin, Tuhan baik, Tuhan akan melindungi Tuhan. Tetapi faktanya dia mengalami hal yang tidak seperti yang dia pikirkan, seperti yang diharapkan. Dia mulai, katanya Tuhan melindungi, karena Tuhan akan menyertai. Kok yang saya hadapi seperti ini? Tunggu dulu, ada 2 kemungkinan di dalamnya. Pertama, kita hidup gak benar di hadapan Tuhan, sehingga ada celah buat iblis untuk menghajar kita. Tapi kalau itu maksud Tuhan untuk membuat kita bergantung, berharap kepada Tuhan, untuk membuat kita mempermuliakan Tuhan, seperti yang dialami Paulus. Dia pernah dipenjarakan, dia pernah mau dibunuh. Semua yang dialami, saudaraku, perkara-perkara penderitaan. Tetapi dia katakan, aku punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Jadi apapun, saudaraku, yang kita alami, jangan kita katakan, wah, kesaksian luar biasa. Wow, saya dapat pekerjaan, saya kedua Yesus luar biasa. Tetapi ketika diizinkan untuk menghadapi tantangan persoalan, seperti ayam. Ayam begitu mulai hujan, kalau mulai kelihatan angin kencang ayam sembunyi. Tapi kalau sejenis Rasul Paulus, datang masalah, kepakan sayap. Berarti apa? Burung raja wali. Kalau ayam, cari persembunyian, nggak berani lagi menampakkan dirinya. Tapi burung raja wali, dan raja wali itu adalah Anda dan saya. Ketika ada badai datang, hadapi. Kalau burung, saudaraku, membelakangi badai, habis disapu angin.
Tapi kalau badai datang, dihadapi. Tinggal rentangkan sayap. Bermain. Dengan situasi yang datang, dengan kekuatan badai yang datang. Justru membuat semakin terbang tinggi. Dan sebenarnya rencana Tuhan adalah demikian. Tuhan tidak menciptakan senantiasa cerah. Tapi kadang ada gelap, ada hujan, ada badai. Dan di balik semua itu Tuhan punya rencana, Tuhan punya mau, kita menyikapinya dengan bergantung, berharap, beriman kepada Dia. Dan disitulah mujizat kita lihat, kekuatan penyertaan Tuhan ada. Badai ada, iya. Tetapi di balik badai itu ada rancangan Tuhan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Berarti kenapa tadi Paulus yakin? Yang pertama, dia sudah dipanggil Tuhan sebagai rasul menjadi pemberita Injil, dan itu sudah menjadi kesaksian pengalaman kehidupannya. Yang kedua, dia kemudian melihat, karena dia adalah seorang imam, seorang pemimpin, dan dia tahu firman Tuhan. Dan setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan apa? Mulai ayat 2 dan 3. Ya. Injil telah dijanjikan sebelumnya dengan perantara nabi-nabi dalam kitab suci. Injil telah dijanjikan. Dan apa yang menjadi janji Tuhan, maka disebut perjanjian lama, adalah tentang Kristus, ayat 3. Dia paham bahwa kita para nabi itu berita tentang Injil, yaitu tentang seseorang, yaitu Kristus, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Bahwa Yesus itu telah dijanjikan sebelumnya, yang dia tidak mengerti. Bahwa kita para nabi telah menyiapkan, telah menubuatkan tentang seorang Mesias, seorang juru selamat bagi semua orang. Itulah yang akhirnya didapat oleh Paulus. Bahwa Injil itu telah dijanjikan sebelumnya oleh perantara nabi-nabi dalam kitab suci. Yaitu tentang apa? Janji tentang apa? Tentang Kristus yang akan lahir dari keturunan Daud, lahir dari darah Maria, seorang anak darah, seorang perawan Maria. Dan menurut daging dia lahir, menurut roh dia dibangkitkan oleh Tuhan. Itu yang tergenapi dalam kehidupan Kristus. Itu yang kedua. Kemudian dia melihat yang ketiga yang membuat dia yakin Injil itu kekuatan Allah, bahwa karena Injil itu banyak bangsa mendapatkan keselamatan. Semua bangsa dituntun, dipimpin kepada Tuhan. Itu ayat kelima. Paulus katakan dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Artinya dia melihat bahwa Injil itu telah membuat bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu yang ketiga. Yang membuat Paulus yakin tentang Injil. Yang dia imani dengan kokoh. Tadi pertama dia dipanggil jadi rasul. Kemudian Injil itu telah dijanjikan oleh para nabi jauh ribuan tahun sebelumnya. Itu terjadi dalam pribadi Kristus. Dan ketika dia melihat, karena Injil ini bangsa-bangsa datang. Bangsa-bangsa dituntun, dipimpin kepada Tuhan. Termasuk orang-orang di Roma, di mana dia menulis suratnya. Itu dikatakannya ayat 6, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Itu semua terjadi karena Injil. Bangsa-bangsa datang berduyun, termasuk orang-orang di Roma. Ya. Dan orang-orang di Roma dikatakan bahwa orang-orang di Roma ini telah dikenal imannya di seluruh dunia. Karena itu dia pengen ke Roma. Dia menulis surat ini
kepada orang-orang di Roma yang sudah menjadi percaya dan telah tersiar bahwa ada orang-orang di Roma itu percaya kepada Yesus. Sehingga Paulus berulang kali mengatakan, aku ingin mengunjungi kalian di Roma. Yang keempat, Paulus datang untuk apa? Umat yang dia kunjungi, di jemaat-jemaat kota-kota di mana dikunjungi, betapa dahsyat kuasa Injil. Meskipun ada aniaya, ada orang-orang Kristen yang dikejar, dibunuh, tetapi dia yakin. Itu sebabnya di salah satu ayat saya lupa, bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan, saudaraku. Di balik situasi keadaan orang percaya, itu ada kemuliaan yang didapatkan. Tetap teguh, jangan goyang. Mungkin suami masih belum bertobat, masih suka minum, masih berjudi. Tetap teguh, jangan goyang. Itu Tuhan menunjukkan dia percaya bahwa kita kuat melalui semua itu. Karena Tuhan percaya, Tuhan mau ciptakan kita seperti burung Raja Wali. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin. Walau badai datang, kalau orang-orang makin banyak benci kita, ingat, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Datang kepada Dia, bersujud di hadapannya, puji sembah Dia. Saya yakin, kalau saat beban berat, waktu situasi begitu nih, coba, jangan stres, jangan marah, jangan ini. Berdiam diri, masuk ke ruangan tertentu, berdiam diri. Di sini di gereja ada ruang doa, ada menara doa, datang berdiam diri, puji sembah Dia. Saya yakin Roh Kudus memberikan kekuatan baru. Cara pandang kita kepada masalah diubahkan oleh Tuhan. Dan itulah yang memang Tuhan mau buat kita. Bukankah kita telah melihat itu dari kehidupan orang-orang yang luar biasa dicatat di Alkitab kita? Kenapa kita nggak contoh dengan cara yang sama? Halo? Kalau kita lari dari masalah kita, kalau kita lari menghadapi tantangan, kita ayam. Tapi waktu kita hadapi, jangan membelakangi. Dihajar topan kalau dibelakangi, saudaraku. Tapi kalau depan, hadapi. Ingat, jangan sampai kita dituai iblis. Tapi justru kita menuai orang-orang supaya jangan dituai iblis. Amin. Dan itu yang disampaikan Paulus di sini. Ya. Ini yang disampaikan Paulus datang untuk memberi karunia. Jadi saudaraku perhatikan baik. Itu di ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Bayangkan, orang Roma tadi dikatakan imannya sudah terdengar di seluruh dunia. Apa artinya saudaraku? Kita di dalam mengiring Tuhan, walaupun kita mungkin telah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, dijamah oleh Tuhan pada waktu tertentu di masa yang lalu, itu tidak cukup. Kita harus senantiasa memerlukan Roh. Kita senantiasa perlu memerlukan Tuhan. Jangan puas dengan pengalaman yang lalu. Ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat 11, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Wow. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Dan dia sampaikan, kalau kamu bertumbuh dengan iman, aku juga bertumbuh. Itu yang saya katakan beberapa kali, seringkali di tengah jemaat. Saudaraku, ketika jemaat mengalami perkara-perkara dari Tuhan, saya juga mengalaminya, saudaraku, pertumbuhan. Ketika menyaksikan umat Tuhan bertumbuh luar biasa. Itu artinya saling membangun. Itu yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma.
Kemudian yang terakhir, apa yang dikatakan oleh Paulus, dan ini penting, yang ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Dari pengalamannya akan Injil, pengalamannya dengan Tuhan, meskipun banyak tantangan persoalan, dia ditangkap, dilempar batu, dihina, dicaci, tetapi dia katakan keyakinannya akan Injil justru membuat dia merasa berhutang. Kebenaran Injil yang telah dia terima, ketetapan Tuhan bagi dia sebagai seorang rasul pemberita Injil, sebagai orang yang percaya menerima Yesus, itu membuat dia berhutang kepada semua orang Yahudi maupun bukan Yahudi yang ada di Roma, supaya mereka semua orang yang sudah percaya mendapatkan karunia roh mereka makin bertumbuh, yang belum percaya supaya mereka menerima Yesus. Itulah keyakinan Paulus dalam kehidupannya yang dia tulis surat ini kepada Roma, kepada orang di Roma. Dan saya berdoa itu jugalah yang terjadi di tengah jemaat ini. Tapi sebagaimana Paulus punya kerinduan, itu kerinduan saya. Bangsa-bangsa menantikan kita. Tahun ini Tuhan mengumpulkan orang-orang pilihannya yang menangkap berita ini. Itu suatu kegerakan yang besar di tahun-tahun yang akan datang. Dunia memang semakin rusak, tapi orang-orang yang betul-betul menangkap, yang betul-betul mengerti tentang peta zaman, akan berbeda. Semua berlomba-lomba. Ada orang yang berlomba mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan, siap untuk masuk ke pengungsian. Sementara orang yang tidak mengerti firman atau tidak sungguh-sungguh dengan firman dituai oleh dunia. Itulah yang dikatakan firman, sedang dipisahkan kambing dengan domba. Sedang dipisahkan nanti orang-orang yang akan menerima hukuman, mendapatkan malapetaka, baik itu meterai, sangkakala dan cawan. Lihat dunia sekarang. Lihat apa yang terjadi. Wow. Saya nggak punya waktu, saudaraku, kalau merekam ada video-video bagaimana orang-orang migran yang dari Timur Tengah, yang dari Suriah, dari Irak, di Eropa. Waduh, mereka menjadi mimpi buruk buat Eropa. Mimpi buruk. Nah, orang-orang migran ini di jalan malah melempari orang-orang setempat, orang asli setempat. Mimpi buruk buat mereka. Dunia makin kacau secara global. Dan pasti ada tangan yang tidak kelihatan yang sedang mengerjakannya, Lucifer. Karena itu Tuhan berkata sama kita, tetap pegang bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Tidak ada pilihan lain buat kita. Tidak ada pilihan lain buat kita untuk tetap bertahan. Tidak ada pilihan lain buat kita untuk tetap survive. Tidak ada pilihan lain buat kita untuk tetap menuju kepada keselamatan, menuju kepada panggilan Tuhan. Kalau tidak semakin kuat percaya, makin beriman di dalam kuasa Injil, yaitu firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Tetap semakin kokoh. Bukan hanya rajin ibadah hari Minggu, tetapi kita punya waktu yang betul-betul spesial untuk Tuhan. Supaya Tuhan berbicara kepada kita, supaya Tuhan menuntun kita, supaya langkah-langkah kita tidak menuju kepada kegelapan, supaya langkah-langkah kita menuju terang Tuhan yang ajaib.
Meskipun ada tantangan, ada apapun, kokoh kuat di dalam Tuhan. Bukankah Tuhan katakan kita level dunia? Ya karena kita mau menjangkau bangsa-bangsa. Ya kalau kita tangkap janji Tuhan hanya sekedar pendengaran kata-kata yang sampai di telinga kita, ya begitulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang yang menangkap bahwa ini Tuhan yang bicara, bahwa saya mau melangkah di dalamnya, maka itulah yang akan terjadi bagi kehidupan seseorang. Apa yang kita imani, itulah yang akan datang dalam kehidupan kita. Bertolak dari iman, menuntun memimpin kita kepada iman. Wah, luar biasa. Saudaraku, kalau saya baca firman, saya semakin hari semakin kagum dengan Tuhan. Semakin hari semakin kagum dengan Tuhan. Semakin hati saya semakin sungguh-sungguh untuk ini. Semakin Tuhan angkat saya untuk sesuatu yang gak pernah saya minta, yang gak pernah saya mau. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Saudaraku, kalau kita sebagai orang percaya yang telah menerima firman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kalau kita tangkap apa yang dituliskan oleh Paulus kepada orang-orang di Roma, dan kita berkata mengambil keputusan, Tuhan saya mau, saya juga mau mengambil bagian Tuhan. Dan bagian kita banyak, saudaraku. Hal-hal yang kecil yang bisa kita kerjakan. Kalau kita rindu, bukan hanya kita yang menerima berkat. Mari kita ajak orang-orang lain, tetangga kita, saudara kita. Jangan sungkan, jangan malu. Kenapa kita gengsi ajak orang lain datang ibadah dalam KKR? Saudaraku, Tuhan sedang mau melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang percaya coba lambaikan tangan. Yang percaya lambaikan tangan. Biarlah firman ini, saudaraku, kita tangkap. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dengarkan, kalau kita nggak melakukan bagian kita, banyak orang lain akan ditangkap iblis. Atau justru mungkin suatu saat kita yang akan masuk perangkap iblis. Tapi waktu kita bekerja, pertama kita bentengi diri kita, maka kita juga akan bisa membawa orang-orang di sekitar kita untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan tetapkan bagi kita sebagai orang percaya. Saya undang pelayan altar maju ke depan. Haleluya.